Salam sejahtera buat seluruh masyarakat saya dimanapun sekarang berada. Hari ini topik pembahasan kita menyangkut basis kas terhadap penyajian laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sebelum kita membahas kedua itu, sedikit kita kembali ke belakang, yaitu tentang keberadaan basis kas ini sebenarnya dimulai dengan keluarnya PP 24 tahun 2005 perihal standar akuntansi keuangan pemerintah. Tetapi karena itu bersifat sementara, keluarlah PP 71 2010 tentang standar akuntansi keuangan pemerintah, di mana ini sudah berbasis accrual. Akan tetapi walaupun sudah berbasis accrual, bukan berarti semua basis kas itu hilang. Untuk dua laporan keuangan pemerintah dari yang 7, yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo lebih, tetap menggunakan basis kas. Sekarang kita memulai bagaimana mengilustrasikan penyajian laporan realisasi anggaran dan laporan saldo anggaran lebih. Pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA menyediakan informasi belanja, transfer, surplus, defisit, LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi LRA berguna bagi para pengguna laporan untuk bahan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi sebagai berikut: sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sekaligus menyediakan informasi sebagai dasar memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam periode mendatang. Agar LRA dapat mudah dipahami, maka penyajian secara komparatif, penyusunan dan penyajian LRA berbasis kas disasarkan pada 1. Akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus defisit, akuntansi pembiayaan, dan akuntansi sisa lebih kurang pembiayaan anggaran atau disebut dengan SILPA atau SIKPA. SILPA atau SIKPA adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan, atau selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SILPA atau SIKPA pada akhir periode pelaporan inilah yang nantinya dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Bagian kedua dari laporan realisasi basis kas adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL menyajikan pos-pos berikut, yaitu saldo anggaran lebih awal untuk dari tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih kurang pembiayaan anggaran atau SILPA SIKPA, tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan, pos komparatif dengan periode sebelumnya. LPSAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL. Dalam catatan atas laporan keuangan, struktur LPSAL lebih baik pada pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota, tidak memiliki perbedaan. Berikut ini kita akan melihat bagaimana mengilustrasikan LRA dan LPSAL dengan basis kas. Jika di slides terdahulu disajikan LRA secara utuh, tetapi untuk menghemat waktu, kita akan lihat dengan ilustrasi yang singkat. LRA untuk tahun anggaran 2000X1 pada pemerintahan XXX dimisalkan memperoleh pendapatan 200
belanja 150, maka terdapat surplus sebesar 50. Sedangkan pembiayaan ada sebesar 40, berarti silpa negara tersebut ada 10. Jumlah 10 ini akan masuk ke surplus defisit LP SAL pada tahun yang sama. Sekarang kita kaitkan ke LP SAL untuk tahun anggaran 2000X1. Saldo awal SAL 2000X0 dimisalkan 5. Surplus defisit tadi dari tahun yang sama 2000X1 adalah 10. Maka saldo akhir SAL ada sebesar 15. Jumlah 15 ini akan masuk ke neraca. Jika dilanjut LRA dan SAL tahun anggaran 2000X1 ke tahun 2000X2 dengan asumsi pada tahun 2000X2 1. Pendapatan negara 50, belanja untuk peralatan dan mesin 5, belanja gedung bangunan 10, dan pembiayaan untuk investasi 20. Maka pada awal tahun 2000X2 entitas membeli peralatan dan mesin sebesar 5, gedung bangunan sebesar 10, dan melakukan investasi sebesar 10. Disajikanlah LRA untuk tahun 2000X2 sebagai berikut. Pendapatan 50, belanja 15, terdapatlah surplus 35. Pembiayaan ada 20 sehingga diperoleh silpa atau sikpa 15. LP SAL untuk tahun anggaran 2000X2, saldo awal SAL yang diperoleh dari akhir SAL 2000X1 55, surplus terdapat 15 sehingga saldo akhir SAL menjadi 75. Jumlah 75 ini akan masuk ke neraca untuk tahun anggaran 2000X2. Setelah kita tadi melihat bagaimana penyajian antara laporan realisasi anggaran dengan laporan saldo anggaran lebih, maka kita ambil kesimpulan, yaitu 1. Peralatan dan mesin sebesar 5, gedung bangunan sebesar 10 akan dicatat ke dalam neraca sebagai aset. Artinya, dengan peraturan pemerintah 71 dengan standar akuntansi pemerintahan, pembelian aset dicatat dengan berbasis akrual, sedangkan pendapatan dan biaya dicatat dengan basis kas. Disinilah perbedaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial. Akuntansi pemerintahan menggunakan sebagian accrual basis dan cash basis, sedangkan akuntansi komersial semuanya menggunakan accrual basis. Demikianlah telah kita lihat tadi bagaimana penyajian pada ilustrasi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih dengan menggunakan basis kas. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, dan untuk materi yang akan datang kita akan sajikan pada waktu yang berbeda. Selamat dan sukses.